Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Senang sekali saya Sabrina Fira kembali hadir menyapa Anda dalam program Jurnal 9 Siang yang hadir selama 60 menit ke depan hanya di TV 9 Nusantara. Pemirsa, di kesempatan yang luar biasa ini kita akan membahas tema terkait dakwah digital dan juga garis batas etika. Seperti yang kita tahu bersama, kita sudah memasuki era digitalisasi di mana semuanya serba cepat. Arus informasi pun juga semakin deras, pun dakwah yang tadinya hanya sebatas di ruang mimbar kini beralih dan bergeser ke ruang digital. Jangan sampai dakwah yang sifatnya memberi maslahat bagi umat malah menjadi mudorot dan tidak memperhatikan aspek-aspek atau batasan yang perlu diperhatikan. Dan kita akan membahasnya secara lengkap dan juga tuntas bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah terhubung secara daring di luar studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Haji Rizal Mumazik Z, MHI, selaku pegiat dakwah dan juga Rektor Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Assalamualaikum, selamat siang Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Sabrina. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di acara ini. Luar biasa. Kabar baik Gus? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Masya Allah, luar biasa. Matur nuwun Gus telah bergabung secara daring. Selanjutnya juga selamat datang Haji Ahmad Hubi Ali Rohmat, SAG MSI, selaku Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Maftahul Ulum Blitar. Assalamualaikum, selamat siang Gus Bobi. Waalaikumsalam Mbak Sabrina. Batur nuwun telah bergabung secara daring. Sama-sama, dan selamat juga buat yang lain, Gus Rizal. Baik, kabar baik Gus? Alhamdulillah, sehat selalu, insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya juga sudah terhubung secara daring. Selamat datang kepada Gus Abdurrahman Kafabi, selaku Wakil Ketua Bidang Media Rijalul Ansor Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat siang Gus Iman. Waalaikumsalam Mbak, Alhamdulillah. Batur nuwun bisa bergabung. Iya, senang sekali kita dapat terhubung secara daring, walaupun jauh terasa dekat dalam digitalisasi ini tadi ya, Gus. Iya, baik. Alhamdulillah. Betul. Terkait tema kita yaitu dakwah digital dan juga garis batas etika, saya akan mengawalinya terlebih dahulu bersama dengan Gus Rizal Mumazik. Gus? Ya. Baik, Gus, kalau kita melihat fenomenanya saat ini kan dakwah ini sudah memasuki ruang digitalisasi. Semuanya dapat diakses secara luas dan terbuka dalam akses digital. Nah, bagaimana Gus menilai dengan adanya transformasi ini sendiri, Gus? Pertama, yang namanya dakwah itu memang harus menyesuaikan dengan audiens, karena di antara unsur-unsur dakwah itu ada beberapa hal. Yang pertama tentu saja ad-da'i, yaitu da'i atau pelaku dakwah, kemudian al-mad'u alias mitra dakwah, lantas kemudian madah, materi dakwah, kemudian juga wasilah atau torikoh, ya. Wasilah media dakwah, torikoh metode, sedangkan yang lain itu adalah asar alias labet kalau orang Jawa, alias dampak dari dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, menyikapi permasalahan dakwah pada konteks saat ini tentu saja ada beberapa hal yang berbeda dengan dakwah di beberapa tahun yang lalu dengan hari ini, di mana kita saat ini adalah dunia digital. Maka tentu saja kita bisa melakukan upaya rebranding dakwah itu sesuai dengan konteks kekinian. Makanya saya sangat sepakat apabila para pegiat-pegiat dakwah dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun kalangan pesantren itu mendominasi atau menjadi mayoritas bukan hanya di dunia nyata melainkan juga di dunia maya. Dan gerakan saat ini alhamdulillah sudah masif, ya. Ada beberapa ikon-ikon dari dai-dai kita yang memang secara keilmuan mumpuni, secara akhlakiah itu juga bagus dan juga menjadi representasi dari arah dan tujuan dakwah ala pesantren dan Nahdlatul Ulama. Jadi poin yang paling penting bagi kita saat ini itu adalah rekonsiliasi, ya, antara masa lalu dengan masa sekarang, di mana hal ini diarahkan pada kontekstualisasi nilai-nilai dakwah itu sendiri, termasuk pada torikoh maupun madah. Itu yang pertama. Yang kedua, perlunya kaderisasi dai-dai yang bergerak di dunia nyata maupun dunia maya. Syukur selama ini dari banyak pesantren itu banyak mengirimkan dai-dai ke wilayah
luar, terdepan, dan juga tertinggal mungkin di Indonesia, dan juga melakukan kaderisasi di bidang dakwah dengan menyediakan seperangkat pelatihan bagi para santri maupun alumni agar bisa berkhidmah melayani masyarakat di dunia maya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga tidak kalah penting itu adalah menyediakan pula seperangkat peralatan-peralatan yang memadai agar dakwah di media sosial, khususnya misalnya di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Thread, dan sebagainya, itu bisa menyasar kepada al-mad'u alias objek dakwah alias mitra dakwah, sehingga pada tataran akhirnya kita menjadi apa yang kita sebut sebagai brand ambassador Islam, brand ambassador Nahdlatul Ulama, sekaligus juga duta besar, duta utama daripada pesantren. Dengan cara inilah kita berharap apabila semakin banyak orang yang simpatik dengan Islam, dengan Nahdlatul Ulama, dan juga dengan pesantren. Itu saja saya kira. Terima kasih. Baik, yang menarik Gus Rijal, kalau kita berbicara mengenai dunia maya dan juga dakwah digital ini pasti erat kaitannya yang namanya konten. Nah, bagaimana Gus Rijal sendiri menilai konten atau kualitas konten digital daripada pendakwah kita di digitalisasi ini? Ya, dalam kurun waktu kurang lebih sejak COVID itu, kurang lebih 2020 sampai hari ini, alhamdulillah konten-konten dakwah ala Nahdlatul Ulama itu cukup mengisi ruang digital. Saya contohkan misalnya di Instagram ada kakaknya Gus Abdurrahman, namanya Gus Ahmad, dan juga Ning Sela. Itu kajiannya juga banyak diminati oleh Gen Z. Demikian pula kajian di YouTube, ceramah-ceramah Gus Baha itu juga banyak diunduh, didengarkan bahkan oleh non pesantren karena arah keilmuannya juga oke, khaliyah beliau juga didukung dan juga sebagainya. Artinya dari sini ini kita selalu optimis manakala melihat generasi muda dari kalangan Nahdlatul Ulama dan dari kalangan pesantren itu memainkan peranan yang cukup signifikan dalam arah dakwah di media sosial, khususnya di platform sosial media seperti itu Mbak Sabrina. Dan kita berharap banyak sekali kader-kader kita dari Ansor, khususnya dari Fatayat, Ibnu, IPBNU maupun dari pesantren secara umum yang berkontribusi dengan pakai identitas konten kreator tapi yang mendidik, seperti itu Mas Abdul. Nah, ini berkaitan langsung dengan Gus Bobi juga ya Gus Rijal. Saya akan beralih ke Gus Bobi. Kalau Gus Bobi sendiri melihat pondok pesantren saat ini menilai bagaimana dengan transformasi dakwah digital yang saat ini menyasar atau mendominasi begitu ya dalam konten-konten dakwah yang ada begitu. Ya, saya kira peran pondok pesantren dari dulu tetap pondok pesantren istiqomah dalam menciptakan atau melakukan pendidikan keislaman. Kemudian yang kedua adalah pondok pesantren sebagai pusat ilmu pengetahuan agama, kemudian pembentukan karakter, ya, pusat dakwah, dan juga pondok pesantren memiliki peran pemberdayaan masyarakat. Nah, adapun dalam konteks dakwah ini, maka peran pesantren jelas dan para masyayikh kita, para guru-guru kita di dalam berbagai manuskrip atau dalam kitab itu, dalam peran dakwah itu yang pertama adalah ilmu yang cukup. Jadi seorang pendai juga harus menyampaikan ilmu dengan kemampuan, dengan memiliki kemampuan keilmuan yang cukup untuk disampaikan di masyarakat. Jangan sampai menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan agama sementara dia tidak paham tafsir, dia tidak paham usul fiqh, dia tidak paham hal yang kemudian itu malah disalahgunakan. Kemudian tentu saja dengan pola komunikasi yang baik. Jadi bagaimana para guru-guru kita, para masyayikh kita itu menjelaskan agama dengan simpel, dengan nilai-nilai keluhuran, dengan jok-jok yang tidak menyakiti orang lain, tidak mengatakan goblok, tidak mengatakan semacam, tidak melempar buah dari atas panggung dan seterusnya. Saya kira ini citra yang harus dibangun oleh para pendai kita di masyarakat
Sehingga jangan sampai kemudian karena era digital semua orang itu menjadi pembicara saat ini. Semua bisa menjadi konten, semua bisa di video, di ruang kamar, di kebun, di perjalanan, dan seterusnya. Apalagi tren dengan kata-kata hari ini, ya kan. Sementara dia tidak memiliki tidak memiliki kecukupan mental yang stabil, sehingga di suatu hari nanti kemudian muncul sebuah peristiwa-peristiwa yang tidak terkendali, ya kan, di masyarakat juga. Dalam konteks sosial juga namanya ada istilah star syndrome, jadi sindrom seorang bintang, ya kan. Baik. Dikutukan, turun dicucuk tangannya seperti apa yang disampaikan. Terus sehingga ada istilah Jawa ini kemerungsung, iki lo aku misalnya, kira-kira begitu. Oke, silakan. Menarik ya. Saya akan beralih ke Gus Iman terlebih dahulu. Nah, Gus Iman ini kan di dalam naungannya Gus Iman juga banyak tokoh-tokoh muda lahir begitu ya dalam Ansor ya begitu ya. Rijalul Ansor Jawa Timur Rijalul begitu. Ansor. Bagaimana kemudian panjenengan melihat pola keagamaan masyarakat, pola konsumsi daripada keagamaan masyarakat ini yang bergeser ke platform digital? Apakah ini lebih banyak kemudian membawa maslahatkah atau kemudian mudorot dari sudut pandang Anda begitu? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Saya dalam hal ini ingin menyesuaikan saja bahwa dulu itu kita tahu bahwa orang kalau misal belajar, mereka melalui majelis taklim, melalui pengajian yang ada di masjid, atau mungkin melalui menyantren dan lain sebagainya. Tapi kita tahu saat ini generasinya itu sudah tidak seperti dahulu lagi kan Mbak ya. Ada beberapa yang disibukkan dengan beberapa alasan-alasan yang sekiranya membuat mereka dirasa kurang mampu untuk bisa belajar langsung ke suatu majelis taklim, belajar langsung ke pengajian di masjid. Sehingga dalam hal ini untuk generasi muda, saya kira media sosial atau digital itu merupakan sebuah panggung utama dakwah yang dapat kita lakukan. Saya tahu bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang memiliki potensi untuk mampu, potensi untuk bisa, tapi tidak semua dari mereka ini memiliki kesempatan. Kadang mereka dari latar belakang yang bukan dari keluarga pesantren. Kadang ada di antara mereka yang pingin belajar tapi lingkungannya tidak mendukung. Akhirnya kita sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk berdakwah, kalau kata Gus Rijal tadi, itu sudah patutnya untuk menjemput bola melalui banyak cara yang dapat kita upayakan. Lagian juga kita tahu bahwa cara kita untuk berbuat baik pada orang lain itu dibilang di dalam Islam bahwa kita mendakwahkan kepada orang lain itu merupakan cara paling utama, cara paling hebat yang bisa membuat Kanjeng Nabi bahagia. Betul. Karena para ulama dahulu kayak gitu. Kalau kita ingin membuat Kanjeng Nabi bahagia, kita dakwahkan Islam. Baik, Gus Iman, ini semakin menarik, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kita kembali hanya di Jurnal 9 Siang. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal 9 Siang dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan tema dakwah digital dan juga garis batas etika. Masih bersama dengan ketiga narasumber yang sudah terhubung secara daring di luar studio. Kita lanjutkan kembali bersama dengan Gus Iman. Kalau tadi sempat kita bertanya mengenai bagaimana pendapat Gus Iman terkait pola konsumsi keagamaan dari masyarakat di dalam ranah digital, apakah banyak mengandung maslahatnya ataukah mudorotnya? Seperti apa, mungkin bisa dilanjutkan kembali. Baik, dalam pandangan kami, orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni sudah sepatutnya untuk bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab mensukseskan pada misi Nabi, yaitu memberitahu, mengajarkan yang awalnya orang nggak bisa diajari supaya bisa.
Dan Kanjeng Nabi juga memerintahkan bahwa untuk kita berdakwah itu kita juga harus berkreasi sekreatif mungkin agar cara kita dalam menyampaikan keilmuan itu bisa diterima dengan baik. Apabila kita sederhanakan, ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa berdakwah adalah suatu bentuk sedekah terbaik. Di saat kita belajar, lalu kita menyampaikan ilmu yang kita miliki, ini adalah upaya terbaik kita untuk bersedekah ke yang lain. Karena sifatnya ini memberi manfaat secara nilai ukhrawi, bukan nilai duniawi, yaitu memberikan keuntungan manfaat berupa pendidikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu ini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk generasi saat ini, karena kita tahu bahwa tingkat konsentrasi manusia itu, Mbak, hanya bertahan kurang lebih 8 menit. Itu kalau semisal yang terbiasa untuk melatih konsentrasinya. Baik. Dewasa ini kita diberikan beberapa tantangan berupa adanya konten-konten singkat yang secara tidak langsung justru mengurangi tingkat konsentrasi manusia. Sehingga saat ini ada yang namanya pelatihan gimana cara mendakwahkan dengan baik supaya orang yang menonton ini bisa merasa tertarik. Sebab dengan adanya media-media saat ini, scrolling TikTok dan lain sebagainya, konsentrasi itu biasanya berkurang dari yang awalnya 2 menit malah 10 detik. Nah, sehingga dalam 10 detik pertama kita harus bisa memberikan sebuah hal yang menarik bagi para pemirsa. Nah, saya kira begitu. Dari ketiga statement yang kemudian Gus Iman, Gus Bobi dan juga Gus Rizal sampaikan, saya menangkap bahwa adanya hal positif dalam ruang digital yang ingin ditularkan begitu dari keilmuan, keagamaan untuk masyarakat yang memang saat ini kan sedang gencar sekali ya untuk menambah keilmuannya begitu dalam sudut pandang agama. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Gus Rizal, nah terkait fenomena tersebut Gus Rizal, juga kemudian lahirlah ustadz-ustadz viral yang secara otoritas keilmuannya tidak sesuai. Bagaimana kemudian Gus Rizal menanggapi hal tersebut? Baik, saat ini saya menggelar kerjasama atas nama kampus Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencang Jember dengan Litbang Kemenak dan juga dari Kemenak RI ya. Ini kami ada di Kencong. Ini sekarang saya ada di lokasi. Kami mengadakan TOT program Dai Wasatiyah yang akan kami kirimkan ke berbagai kawasan pelosok. Nah, artinya apa? Dari acara-acara semacam ini kita berharap apabila semakin banyak orang mengenal NU, mengenal pesantren, dan juga mengenal Islam, itu bukan dengan konotasi negatif. Oleh karena itu, acara-acara pelatihan semacam ini, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam poin nomor 3 di awal, hendaknya sering-sering dilakukan, karena di sini adanya penguatan unsur-unsur dakwah dan seterusnya, juga membekali jiwa survival bagi para dai-dai yang hendak kami kirimkan ke berbagai pelosok Nusantara ini. Dan yang selanjutnya tentu saja berkaitan soal dakwah, karena ini berdakwah juga bagian dari marketing, bagian dari branding. Saya ingin mengutip kalimat indah dari Habib Nurmagomedov, orang petarung dari Dagestan itu. Orang non-muslim tidak membaca Al-Quran, mereka tidak membaca hadis, yang mereka baca adalah dirimu, maka jadilah cerminan Islam yang baik. Dalam kontekstualisasi quote semacam ini, orang non-NU, orang non-pesantren itu tidak membaca ART NU. Juga mungkin tidak semahir kita membaca kitab kuning. Yang mereka baca adalah diri kita, maka jadilah cerminan NU dan cerminan pesantren yang baik. Karena kita semua adalah brand ambassador dari ajaran Nahdlatul Ulama dan juga nilai-nilai yang ada di pesantren. Jadi tunjukkan kalau kita memang pendakwah yang berilmu, berakhlak, juga bermartabat. Betul. Baik, saya akan ke Gus Bobi terlebih dahulu. Dari apa yang disampaikan, saya menarik benang merah bahwa di dalam pondok pesantren ini kental akan tradisi bahwa adab harus utama dalam berbagai interaksi. Nah, bagaimana kemudian Gus Bobi dari sisi pondok pesantren sendiri menerjemahkan adab ke dalam ruang digital? Ya, saya kira
memaknai adab dalam ruang digital itu tentu sangat luas ya. Dan itu memang harus benar-benar diinterpretasikan oleh para pendai, para alumni terutama yang sudah terjun di luar sana. Karena hakikatnya gini kan, di dalam buku Tradisi Pesantren karya Zamakhsyari Dovir itu kan seorang kiai itu harus menjadi memiliki beberapa karakter. Yang pertama adalah sebagai pemimpin. Dia pemimpin pesantren. Anggap saja kalau di luar dia pemimpin majelis taklim. Berarti memiliki leadership, memiliki karakter yang kuat. Kemudian yang kedua dia pengajar. Dia orang yang memang mengajarkan ilmu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga dia pembimbing. Orang yang melakukan guidance, melakukan pengawalan, pendampingan terhadap problematika di masyarakat. Dan itu dilakukan oleh para kiai-kiai kita dulu. Bagaimana menghadapi bencana, menghadapi banjir, menghadapi musibah, itu para kiai dulu. Yang keempat di dalam buku Tradisi Pesantren itu, kiai itu sebagai teladan. Jadi kiai bagaimana menyampaikan hidup, bagaimana mendidik orang untuk sopan selama jika dia tidak sopan, bagaimana mendidik orang punya akhlakul karimah sementara dia tidak memiliki akhlak yang baik. Maka dalam konteks ini ya, seorang pendai, seorang kiai yang terjun di masyarakat, maka dia harus betul-betul menguasai keilmuan ini dengan baik, memiliki karakter yang kuat, memiliki leadership yang kuat, sehingga dia akan mampu bertindak menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan baik pula di masyarakat. Baik, Gus Bobi, terkait adanya kemudian berita-berita viral untuk mengejar viral atau kemudian clickbait begitu banyak, kemudian materi keilmuan atau keagamaan yang kemudian disederhanakan untuk mengejar viral itu tadi. Nah, bagaimana pendapat dari Gus Bobi sendiri? Saya kira materi itu bisa disesuaikan ya, penyederhanaan materi atau pendalaman materi dan seterusnya. Tetapi memang yang paling penting adalah bagaimana tidak mengurangi kualitas materi itu sendiri. Betul. Hari ini masyarakat seperti tadi sampaikan Gus Iman tadi, dalam konteks media sosial orang mungkin melihat hanya 30 detik pertama atau mungkin malah kurang dari itu. Betul. Maka penyampaian secara sistematis. Nah, tapi yang disampaikan Gus Rijal, pelatihan dai itu penting. Dakwah secara digital, bagaimana menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat, bagaimana membuat konten. Betul. Itu memang beda memang. Jadi kalau tujuannya konten, maka paling tidak itu isinya 3 menit, dan itu harus poin-poinnya saja. Nah, ketika dakwah diperluas, pengajian umum, tabligh akbar dan seterusnya, maka bagaimana membuat sistematisasi pembahasan di dalam pengajian itu sendiri. Saya kira itu penting, dan seorang santri atau alumni yang terjun di masyarakat memang harus ada pembekalan itu. Nah, ini peran pondok pesantren. Sebetulnya pesantren saya kira Gus Iman juga, kami juga, di tiap minggu itu kan ada muhadharah, khitobah, latihan pidato sebetulnya. Baik. Ya, kadang-kadang ketika di masyarakat ada situasi yang berbeda di tengah masyarakat, apalagi sosial yang berbeda, framing yang berbeda, sing kemarin biasa-biasa saja, tiba-tiba jadi terkenal, jadi kaget ini. Itu. Nah, poin bahwa seorang guru, seorang kiai pendakwah, dia harus setiap hari mengupdate ilmunya. Kalau tidak diupdate nanti akan peristiwa atau fenomena sosial, hukum, budaya itu akan terus berubah setiap saat. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gus Bobi dan juga Gus Iman begitu ya, bahwa harus ada hal-hal yang dipersiapkan secara matang ketika kemudian para pendakwah muda ini kemudian terjun dalam ruang digital. Artinya dalam hal ini pondok pesantren sudah harus menyiapkan santri untuk menuju digital preacher begitu, Gus Bobi? Oh iya, pasti. Dan sejauh apa, Gus? Lah, jadi kalau di pondok pesantren, saya kira mungkin di pondok pesantren kami itu juga ada memang pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan
media, termasuk media Zoom, bagaimana menggunakan, membuat konten YouTube, bagaimana personal branding seorang kiai, misalnya tidak harus mewah, saya katakan, bagaimana rapi, bagaimana menata kopiah, bagaimana senyum, itu memang ya sama dengan ilmu public relation. Saya kira sama juga dengan tugas seorang host kan. Jadi menata diri di depan kamera, ungkapan sopan santun, bagaimana greeting, menyebutkan siapa yang terhormat, siapa sih yang disebut yang terhormat duluan, ya kan? Kalau bupati ada kepala dinas duluan yang mana misalnya? Artinya yang paling VVIP begitu ya Gus ya? SOP gitu diajarkan saya kira bagian dari perintilan-perintilan di dalam komunikasi masyarakat. Siap. Matur nuwun Gus, kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kita kembali hanya di Jurnal 9 Siang. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jurnal 9 Siang masih dengan tema dakwah digital dan garis batas etika. Kita akan lanjutkan kembali bersama 3 narasumber yang sudah terhubung secara daring di luar studio. Saya akan beralih ke Gus Iman. Gus Iman, kita tahu bersama organisasi besar seperti Ansor dan juga Nahdlatul Ulama. Bagaimana etika organisasi saat kader terlibat begitu ya dalam aktivitas dakwah digital? Adakah pedoman-pedoman yang kemudian harus mereka pahami terlebih dahulu sebelum akhirnya terlibat langsung dalam ruang digital begitu? Oke, baik. Sebelumnya kita mesti pahami bahwa setiap manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebaikan, mendakwahkan kebaikan. Tetapi melihat pada fenomena saat ini adalah suatu yang sangat relevan sekali dawuhnya ulama yang mengatakan bahwa menghadapi masyarakat sebelum mempunyai bekal yang cukup matang, ini adalah sebuah racun yang mematikan, yaitu iqbalun nas qabla tamamal mar'i sumun azimun, yang itu artinya kita sebelum siap untuk menjadi seorang pendakwah di kalangan masyarakat, apalagi sekarang konteksnya digital, tidak bisa kita kontrol siapa pemirsanya, bahkan bisa sampai ke seluruh dunia. Kita mesti memiliki bekal-bekal pasti yang sudah pernah diajarkan kepada kita. Yang pertama, yaitu nilai-nilai yang diajarkan melalui alma mater pesantren yang pernah kita tinggali. Ini jangan sampai dilepas. Alma mater pesantren pasti mengajarkan sebuah etika, pasti mengajarkan sebuah tata krama yang baik agar bagaimana apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Sehingga menurut saya meskipun dewasa ini banyak sekali orang-orang yang mungkin digandrungi oleh kelompok sekitar, mereka memiliki jamaah, adalah suatu tantangan mereka mengkorelasikan kembali dengan alma mater yang mereka tinggali, dengan pesantren yang pernah mereka tinggali. Sehingga nanti bahasanya itu mereka tak akan kepaten obor, tidak akan kepadaman obor. Dan mereka terus dan bisa mengajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Alhamdulillah dalam Rijalul Ansor itu kader-kadernya memiliki latar belakang pesantren yang mumpuni. Entah itu dari kalangan pendakwah atau mungkin dari kalangan nasyid, dari kalangan yang penghubung masyarakat dan lain sebagainya. Ini terkumpul di dalam organisasi tersebut orang-orang yang memiliki latar belakang yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi bukan berarti kita tidak waspada karena kan yang namanya orang kadang terpeleset lisannya atau kurang berhati-hati dan lain sebagainya, sehingga kita tetap dan terus untuk mewaspadai hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Tapi menurut saya PR yang paling berat ya, mohon maaf, meskipun ada beberapa di antara orang-orang yang kebetulan dikaruniai
omongan yang enak diterima oleh masyarakat. Banyak sekali pendakwah yang merupakan sebuah PR besar, yaitu untuk senantiasa terus-menerus belajar, mengupgrade diri, seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, Gus Hobi Ali, yakni pendakwah itu sering lupa bahwa selain mereka memiliki tanggung jawab mengajarkan kepada masyarakat sekitar, mereka juga punya tanggung jawab untuk terus-menerus belajar di setiap harinya, sehingga ilmu yang disampaikan itu tetap terus terjaga kualitasnya beserta secara seiring berjalannya waktu dia bisa menyampaikan ilmu yang diserap dengan baik. Ya mungkin itu yang bisa kami paparkan. Selebihnya ya kita sebagai seorang pendakwah tidak boleh untuk anti kritik. Kadang kan ada pendakwah yang mengatakan bahwa orang yang mengkritik saya sejatinya mereka iri dengan saya. Nah ini keliru, karena kadang kita juga perlu untuk sesekali berbenah, melihat pandangan orang lain, bukan untuk mengurangi value kita, justru untuk menaikkan pada value kita sendiri. Nah dengan itu akan tercapai sebuah kesempurnaan yang ada pada seorang diri pendakwah dengan tanpa melupakan kritikan-kritikan dari orang lain, seperti itu. Baik, saya akan beralih ke Gus Rizal. Gus Rizal, kita juga tidak dapat menghindari ya bahwa sekarang di ruang digital banyak kemudian masyarakat yang fasih dalam public speaking, padahal keilmuan dalam sisi agamanya tidak fasih begitu ya. Nah itu bagaimana kemudian publik bisa membedakan bahwa ini dakwah yang benar-benar murni atau sekedar dakwah yang sensasional? Bagaimana Gus Rizal menanggapi hal tersebut? Ya, tentu saja apa yang disampaikan oleh Gus Bobi dan juga Gus Iman itu sudah tepat. Yang paling penting bagi kita itu adalah melakukan evaluasi diri, tidak terjebak pada zona nyaman. Evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan, termasuk juga evaluasi metode dakwah. Jangan-jangan yang selama ini kita sasar ternyata bukan bagian dari mitra dakwah kita. Oleh karena itu ketika tadi kedua narasumber tadi, Gus Iman dan juga Gus Bobi, menyuarakan bahwa kita jangan sampai anti kritik, harus melakukan evaluasi muhasabah, sehingga mungkin di luar kita yang sebenarnya memiliki public speaking yang bagus, tapi tidak ditunjang dengan keilmuan yang mumpuni, dengan adanya peningkatan kualitas dan kapabilitas diri kita di dalam upaya membranding, ya, berdakwah seperti itu, setidaknya ini bisa dalam tanda kutip itu menggeser secara perlahan. Kita contohkan saja, beberapa dari kita mungkin telat, dari kalangan pesantren itu telat ketika hendak melakukan upaya aktualisasi dakwah di medsos. Tetapi keterlambatan ini harus disyukuri, karena ternyata ketika kita cek lagi, beberapa sahabat kita yang sekarang itu aktif di media sosial, ya, followersnya juga lumayan peningkatannya, dan juga banyak konten-kontennya yang di-share di berbagai media sosial, bahkan di WA. Ini adalah fenomena baru di mana keterlambatan untuk berbenah diri ternyata malah membuat kita awet, kerasan untuk berdakwah di segmentasi media sosial, dan bahkan juga meningkatkan kualitas konten-konten dakwah yang kita miliki. Taruhlah saya contohnya di TikTok, ya, di IG maupun Facebook, sudah banyak sekali para dai-dai kita yang menyebarkan konten-konten positif yang berkaitan pada tata nilai keislaman, pada hukum fikih perempuan, dan juga pandangan-pandangan lain, khususnya berkaitan pada realitas sekitar atau berita yang viral ditanggapi dengan kajian konten keislaman, dan itu tampaknya ini menjadi arah baru semacam itu, yang setidaknya bisa dalam tanda kutip menyaingi bahkan menggeser konten kreator yang tidak memiliki basis keilmuan yang memadai tapi hanya mengandalkan public speaking. Jadi sekali lagi, upgrade diri, tidak abai terhadap kritik, peningkatan kapabilitas juga, dan juga disampaikan dengan cara yang baik, yang tidak melanggar etika bermedsos, juga bahkan tidak melanggar hukum. Ini salah satu poin terpenting dalam diskusi kita
pada kesempatan siang hari ini. Itu saja Mas Sabrina. Baik, Gus Rizal, yang menarik adalah bahwa pentingnya kita membentuk atau membangun standar dakwah digital begitu Gus. Nah, kalau dari sisi akademisi atau peran kampus keagamaan dalam hal ini kan Gus Rizal juga sebagai rektor dan juga pegiat dakwah begitu. Bagaimana kemudian membentuk standar dakwah digital ini Gus? Ya, kalau di kampus kami yang saya pimpin ini Universitas Al-Falah As-Sunniyah Jember memang ada program unggulan yaitu Dai Mahasiswa yang kita kirim para mahasiswa itu selama minimal 1 tahun ke berbagai kawasan yang minus ekonomi maupun minus dakwah di luar Jawa. Yang kemudian kita tunjang dengan adanya mata kuliah metodologi dakwah ala NU, dan juga kita tunjang dengan pelatihan-pelatihan sebagaimana yang saya gelar pada kesempatan siang hari ini. Ada 40 mahasiswa yang kita ikutkan dan didukung oleh Bidang Litbang Kemenak RI. Ya, dan juga yang selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan pemetaan terhadap konteks dakwah yang ada di lapangan. Jangan sampai upaya dakwah yang kita lakukan ternyata malah menjadi blunder bagi kita lantaran tidak memahami konteks realitas yang hendak kita tuju sebagai bagian dari 5 unsur dakwah yang tadi saya sebutkan di awal. Ada al-mad'u, mad'ah, toriko, dan juga al-asar dan semacam itu. Jadi hal-hal semacam ini tentu saja harus dikontekstualisasikan pada capaian-capaian pembelajaran yang ada di kampus-kampus. Kami berharap apabila kampus-kampus yang lain juga memiliki program yang serupa dengan kampus kami, dan saya yakin juga banyak yang mungkin sudah melakukannya, dan kita berharap bisa berkolaborasi agar nilai-nilai Islam itu semakin membumi di bumi Indonesia. Juga metode dakwah ala kiai-kiai kita, ala ulama-ulama Nahdlatul Ulama bisa semakin diterima dan dipahami oleh orang-orang yang ada di luar komunitas kita. Dan dampaknya asar ini yang paling penting adalah kelak kita akan mengunduh, ya, memanen apa yang telah kita lakukan hari ini mungkin dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Dan yang paling penting dari sini saya teringat mungkin semacam plesetan ajaran dari Konfusius. Konfusius itu pernah bilang, kalau kita ingin menanam padi, kalau kita ingin memanen dalam kurun waktu 1 tahun, maka tanamlah padi. Kalau kita hendak memanen dalam kurun waktu 10 tahun, tanamlah pohon. Dan ketika kita pesantren maupun Nahdlatul Ulama ingin memanen dalam konteks 100 tahun, maka mau tidak mau kita harus menanam kader. Sekali lagi, menanam kader. Mungkin 100 tahun kita akan memanen kader-kader yang saat ini kita tanam, dan juga asal dari dakwah itu. Itu saja, Mbak. Baik, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Rizal di sini ya, terkait harusnya seperti apa juga institusi pendidikan dapat membekali para pendakwah-pendakwah ini ke depan dalam berkompetisi di ruang digital, memberikan atau berbagi terkait syarat keilmuannya secara baik dan benar. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, kita kembali sesaat lagi hanya di Jurnal 9 Siang. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal 9 Siang, masih dengan tema yaitu dakwah digital dan juga garis batas etika, masih bersama dengan 3 narasumber yang terhubung secara daring di luar studio. Kita akan lanjutkan kembali bersama dengan Gus Bobi. Gus Bobi, saya ingin bertanya kepada Gus Bobi bahwa pada era digitalisasi ini banyak kemudian anak-anak muda ini kan concern betul dengan platform digital tentang dakwah-dakwah yang ada begitu ya. Dan mereka serba instan dan juga cepat dalam mengaksesnya tanpa memperhatikan banyak hal dari keilmuannya apakah sudah sesuai begitu ya, terkait followers juga begitu. Nah, ini bagaimana kemudian pondok pesantren bisa hadir menjaga otoritas keilmuan ini di tengah gencarnya arus informasi yang luar biasa di dalam ruang digital begitu? Ya, saya kira peran pondok pesantren cukup jelas bahwa pesantren memberikan bekal keilmuan selama mondok. Tentu tidak cukup hanya di situ, tapi pesantren memberikan rambu-rambu bahwa ketika kamu duduk di luar sana, ketika kamu di luar pondok, ketika kamu sudah hidup di masyarakat, maka ada peristiwa-peristiwa yang bisa jadi tidak kamu temukan jawabannya di pesantren, tetapi kamu harus mengolah sendiri, menyaring
memberikan analisis. Contoh misalnya, ada yang saya temui tiba-tiba seorang mubalik mengatakan bahwa mengomentari tentang rancangan undang-undang KUHP misalnya. Baik. Dia tidak belajar, tidak menganalisis, tiba-tiba wah engko lek ono pitik nonggo langsung dipenjara misalnya. Dia tidak kenali tapi berdasarkan data-data hoax misalnya. Ada seorang pendakwah cukup populer misalnya, tiba-tiba pulang memberikan jamaahnya ribuan. Dia ngomong bicara dengan lantang. Di Palestina itu tidak ada apa-apa itu. Saya kemarin di Masjidil Aqsa tidak ada apa-apa, saya dijaga polisi Israel. Ini kan melukai orang yang sudah tiap hari berjuang memberikan empati. Ada orang tiba-tiba bilang, wah kalau sound horror itu diharamkan oleh kiai sana, maka kalau saya ndak, apa son itu diontal menuso misalnya. Nah ini adalah ungkapan-ungkapan yang sama sekali jauh dari seorang orang kader ilmu, yang itu betul-betul lucu aja gitu. Sehingga menurut saya tidak selalu setiap persoalan sosial dikomentari. Baik. Apalagi dia tidak paham duduk persoalannya. Saya kira banyak hal saya tidak paham. Banyak hal misalnya Gus Rijal juga tidak mengetahui atau memahami pada konteks-konteks keilmuan atau cabang-cabang disiplin ilmu yang lain. Dan sekarang saya melihat misalnya di Instagram ada saya suka sekali, ada spesialis pendakwah Sirah Nabawiyah. Saya kira Gus Rijal juga tahu itu. Ada namanya Zulfahmi Kasto. Ada spesialis ilmu waris. Nah itu malah bagus itu. Jadi tidak hanya disampaikan tapi tidak spesialis. Jadi spesialis itu saya suka itu. Nah ini saya kira santri nanti ada kecenderungannya mau kemana gitu. Baik. Gus Bobi, kita juga tidak bisa menghindari ya Gus, kalau kita berselancar di ruang digital itu pasti akan banyak pro dan kontra terkait paparan yang disampaikan dalam dakwah digital dalam segi fikih atau amaliyahnya begitu. Nah, bagaimana Pondok Pesantren sendiri menyikapi hal tersebut? Ya, saya kira peran digitalisasi dalam dakwah itu disiapkan. Baik. Jadi Pondok menyiapkan sejak dini, membekali bahwa di masyarakat itu seperti ini nanti, termasuk resiko-resiko bulian dan seterusnya. Betul. Nah, maka yang penting adalah juga yang tidak kalah penting adalah memberikan bekal mental betulan. Karena orang hari ini begitu terobsesi mendapatkan follower yang banyak, begitu terobsesi mendapatkan monetisasi yang banyak. Sehingga saya khawatir mengurangi keikhlasan dari pendai-pendai kita, tidak menyampaikan pada satu keikhlasan, satu keistiqomahan, tapi yang dikejar adalah monetisasi dari YouTube dan dari media sosial yang lainnya. Ini penting sekali untuk membersihkan niat itu. Kalau memang orang itu hebat, ceramahnya dahsyat dan sebagainya, saya kira kalau urusan itu akan ngikut sendirilah, tapi tidak diobsesikan oleh hal-hal yang bersifat duniawi seperti itu. Baik, Gus Bobi, menarik monetisasi begitu ya. Kalau dari garis batas etiknya dalam konten dakwah itu sebenarnya etis atau tidak sih? Itu biar Gus Rijal yang jawab. Baik, saya akan beralih ke Gus Rijal. Bagaimana Gus Rijal? Gimana? Gus Iman benarnya ini. Gus Iman saja, monggo. Oke, ini saya akan beralih lagi ke Gus Iman. Bagaimana Gus Iman menanggapi monetisasi pada dakwah begitu dalam platform digital? Kalau dalam pandangan saya kira monetisasi itu bukan menjadi sebuah prioritas utama dalam diri pendakwah. Baik. Dalam diri pendakwahnya ya. Tapi seringkali kita temukan pendakwah itu biasanya terikat dengan company, terikat dengan suatu perusahaan secara umum. Betul. Sehingga tuntutan untuk mengejar monetisasi ini munculnya dari faktor eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Nah, tugas pendakwah adalah menata pada kepentingan dirinya dengan kepentingan orang lain. Dia sampaikan mungkin secara lisan, tapi di dalam hati tetap ada sebuah keikhlasan. Karena apabila tidak dengan cara itu, Mbak, saya kira kualitas pendakwah ini
apabila yang dikejar dalam dirinya, dalam lubuk hatinya adalah yang berkaitan dengan finansial, monetisasi, dan lain sebagainya, Baik. secara perlahan, cepat atau lambat, dari jauh akan kelihatan. Secara kualitas akan menurun, secara integritas juga tidak layak untuk kita sebut sebagai seorang pendakwah. Jadi kita tidak bisa menjawantahkan semua orang yang mengejar monetisasi itu pasti memiliki nilai yang buruk, karena ini kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati seorang pendakwah ini. Jadi Baik. saran dari saya buat mereka-mereka para pendakwah, kalau memang ada tuntutan monetisasi dari faktor eksternal, biarlah itu hanya menjadi eksternal saja. Secara internal keikhlasan harus nomor satu, seperti yang Baik, dibilang luar oleh biasa. Gus Saya Ahmad akan Hobi tadi. bertanya kepada Gus Iman terlebih dahulu, adakah harapan untuk dakwah digital 5-10 tahun mendatang? Kalau dalam pandangan saya, 5-10 tahun mendatang, mari kita persiapkan sedini mungkin dengan kualitas sematang-matangnya, tidak terdistraksi oleh ujian, follower, dan lain sebagainya yang sifatnya justru akan menurunkan kualitas. Kita fokus pada pengembangan diri, karena jarang dari para pendakwah itu, apalagi kalau semisal sudah terkontaminasi dengan finansial dan lain sebagainya, jarang di antara mereka memperhatikan kualitas jangka Baik, panjang. kemurnian Betul. daripada isi dakwahnya ya. Betul, Baik, luar biasa. betul. Nah, Terima kasih Gus Iman. sehingga saya boleh tambahkan sedikit, sehingga dengan memiliki sebuah mental kita memperbaiki hari ini, hari esok, dan seterusnya, tanpa ada suatu kepedulian kepada nilai jumlah like, followers, dan lain sebagainya, nanti semesta sendiri yang akan menjawab. Kualitas kita secara lambat laun akan bertambah, sehingga insya Allah dalam 5-10 tahun ke depan dia akan menjadi orang yang bisa dipertanggungjawabkan menjadi generasi penerus, generasi emas untuk keperluan bangsa kita. Baik, terima kasih Gus Iwan. Saya akan beralih ke Gus Bobi. Gus Bobi, jika ada santri generasi muda yang ingin terjun dalam dunia dakwah digital, adakah kemudian pesan yang ingin disampaikan? Saya kira pesan saya adalah tentu ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, menyampaikan ajakan untuk menaati perintah Allah dengan kebijakan, kebijakan wal mau'izatil hasanah, dan kalimat yang lembut, yang santun. Saya kira ini menjadi filosofi yang penting, bahwa dakwah kita harus betul-betul membumi di tengah masyarakat. Sekalipun lewat manual atau digital, semuanya prinsipnya sama. Jangan menyakiti orang, jangan melakukan penghinaan terhadap orang. Dan yang terakhir adalah bahwa literasi itu penting. Apa yang saya katakan tadi, tidak semuanya harus disampaikan ketika dia tidak memahami sepenuhnya. Peristiwa-peristiwa politik, kadang ngomongin fenomena ekonomi, nggak paham. Baik. Misalnya ngomongin kripto misalnya. saya juga nggak ngomong, saya nggak paham. Tapi Baik. saya kulit-kulitnya saya, dan itu banyak sekali hal-hal di luar sana. Siap, yang Gus. tidak semua orang paham, gitu loh. Baik, Jadi, Gus Bobi. Batur nuwun sangat. Saya akan beralih ke Gus Rijal. Gus Rijal, singkat saja, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada para pendai muda yang hari ini aktif dalam dakwah di dunia digital? Gus Rijal live kayaknya, putus ya. Oke, baik. Masya Allah, terima kasih. Kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Batur nuwun sangat kepada seluruh narasumber, Gus Bobi dan juga Gus Iman, dalam tema kita pada hari ini, yaitu dakwah digital dan garis batas etika. Semoga dakwah digital tetap menjadi kebaikan yang beretika, utamakan adab dalam interaksi dimanapun berada. Akhir kata, saya Sabrina Fira mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.